Baik, kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk perkuliahan online pada siang hari ini akan ada dua topik yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah eh, konsep teori dari compression bandaging pada lymphedema, dan yang kedua adalah konsep intermittent pneumatic compression therapy pada edema. Nah, kita bahas terlebih dahulu untuk topik yang pertama, yaitu compression bandaging pada lymphedema. Untuk perkuliahan ini saya rekam, nanti insya Allah hasil rekamannya akan saya share juga di channel YouTube saya pribadi. Nanti kalau barangkali yang tidak bisa mengikuti perkuliahan pada siang hari ini, nanti bisa melihat hasil rekamannya di channel YouTube saya. Baik, nah eh, yang pertama, eh, kita tahu bahwasanya limfedema itu terbagi menjadi dua, yaitu limfedema primer dan limfedema sekunder. Pada perkuliahan sebelumnya sudah Pak Yoga jelaskan bahwasanya limfedema primer itu disebabkan karena adanya penyakit kongenital. Entah itu tidak terbentuknya atau kegagalan fungsi sistem limpatik sejak ada di kandungan, ya, sejak ada di kandungan. Sampai detik ini dugaan penyebab dari limfedema primer itu adalah mutasi genetik atau kromosom, atau bisa juga adanya eh, cedera ketika janin berada di dalam kandungan. Apapun itu, limfedema primer itu selalu didapati adanya abnormalitas fungsi dari limfe. Sementara limfedema sekunder itu disebabkan karena berbagai masalah pada sistem limpatik, ya, ketika si bayi sejak dari lahir sampai sebelum meninggal, sepanjang rentang kehidupan manusia, yang mana akumulasi masalahnya itu bisa dikarenakan keganasan, kanker, tumor sejenisnya, kemudian trauma, baik trauma akibat pembedahan, apapun jenis operasinya, maupun trauma karena kejadian sehari-hari, ya, non bedah, serta akibat dari radiasi, baik kemoterapi maupun radioterapi. Nah, eh, kalau kita memberikan tindakan eh, compression bandaging, maka kita harus tahu terlebih dahulu karakteristik dari bandage atau perban yang akan kita gunakan. Secara prinsip, bandage itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu elastik dan inelastik. Yang elastik itu terbagi menjadi karakteristiknya adalah long stretch, yang mana elastik ini bahan perbannya, bahan bandage-nya itu, materialnya itu dia bisa terulur, yang elastik. Yang mana karakteristik dari bandage yang elastik itu
cara kerja, pemberian kompresinya, pemberian tekanannya itu dengan pemberian stretch. Jadi ketika aplikasi menggunakan yang elastic bandage, maka aplikasinya itu harus disertai dengan adanya stretch atau tarikan. Yang mana uh, bandage yang jenis elastik ini dia uh, karakteristiknya itu dia bisa terulur hingga lebih dari 100% dari panjang normalnya. Jadi kalau bandage itu panjangnya sekitar 2 meter, maka yang elastik ini dia bisa terulur bahkan sampai ke 3 meter atau 4 meter. Bisa mencapai lebih dari 100% dari panjang normalnya. Kemudian kategori bandage yang kedua adalah kategori yang inelastik. Yang mana bandage dengan karakteristik inelastik ini itu tekanan kompresi itu dihasilkan dengan melalui kontraksi otot, ya, melalui kontraksi otot, ya, yang uh, elastik ini terbagi menjadi short stretch dan non stretch. Untuk yang short stretch itu tingkat elastisitasnya itu kurang dari 100%. Ya, kurang dari 100%. Jadi kalau panjang gulungannya itu 2 meter, maka kalau ditarik penuh itu ya tidak akan mencapai 4 meter. Ya. Jadi kurang dari 100%. Atau tipe yang kedua dari inelastik adalah non-stretch. Ya, non-stretch ini ya sama sekali tidak bisa terulur sama sekali. Jadi seperti kain kain katun baju kita ini ya tidak bisa terulur sama sekali. Ya, yang non-stretch itu biasanya dijumpai pada bandit pasta seng ya atau juga disebut juga dengan unabut ya. Yang kalau mungkin yang saudara pernah menjadi tim medis olahraga itu juga ada atlet-atlet tertentu yang dia menggunakan bandit yang tipe uh, non-stage ya. Atau misalkan kalau saudara pernah melihat pertandingan ini apa MMA atau pertandingan tinju ya, itu sebelum petinju itu memakai sarung tinju itu biasanya di bagian tangan dan wrist itu petinju ini akan memakai bandage yang tipe non stretch ya untuk menstabilkan sendi wrist supaya ketika melakukan pukulan itu wristnya tetap stabil ya itu nah yang mana sifat dari perban bandage itu tergantung dari tingkat ekstensibilitasnya, kemampuan diulurnya, ya kemampuan diulur dan eh, ekstensibilitasnya. Yang mana tingkat ekstensibilitas dari bandage itu akan menentukan seberapa besar tekanan kompresi subbanded. Ya, subbanded itu ada tekanan pada bagian tubuh yang dilakukan bandage. Oke. Nah, kalau patofisiologinya kita kembali lagi sekedar refresh ya bahwasanya eh, gangguan fungsional maupun gangguan anatomi dari limfedema. Jadi kalau limfotomi itu berarti kan gangguannya ada dua, gangguan anatomi karena nodus limfatikusnya kan diambil, juga terjadi gangguan fungsionalnya. Ya, tidak ada lagi pembuluh kapiler limfe yang mendistribusikan, mengalirkan cairan limfe. Ya,
Maka ada dua kasus pada limfotomi itu, gangguan fungsional juga gangguan anatomi atau morfologinya. Maka bagian distal itu akan terjadi stagnasis cairannya. Cairannya itu stagnan, tidak bisa mengalir atau apa ya, buntu, menggenang. Semakin lama cairan limfe yang stagnasis, menggenang, buntu, akan menyebabkan beban limfatik itu juga akan semakin meningkat. Nah, ketika beban limfatik meningkat ditambah dengan adanya protein yang mengalir melalui pembuluh limfe, protein yang ada di pembuluh limfe itu dia sifatnya adalah hidrofilik. Hidrofilik itu hidro air, cairan, filik itu suka. Sehingga protein yang ada di pembuluh limfe itu semakin lama dia akan menyedot air, ya, karena dia memiliki sifat hidrofilik. Sehingga protein itu ukurannya akan semakin membesar dan akan membuat bengkaknya juga semakin membesar juga. Nah, dengan akumulasi protein ke enzim hyaluron ditambah dengan air, maka akan membuat pembuluh limfe itu mengalami tekanan yang semakin tinggi. Ya, tekanan limfe yang semakin tinggi akan menimbulkan bengkak. Di sisi yang lain, akumulasi protein tadi yang ukurannya semakin membesar, maka akan mengganggu transportasi pada sel imun juga. Sehingga akan muncul inflamasi kronis. Ya, ada selulitis, erisipelas, ulkus venous, ya, yang mengakibatkan apa ya, penyakit penyerta pada sistem integumen, ya. Kemudian inflamasi kronis pada integumen itu akan membuat jaringan berubah menjadi fibrosklerosis, ya. Ada deposisi lemak serta perlambatan aliran limfe. Nah, untuk menghindari terjadinya gangguan transportasi sel imun ini serta uh, mencegah terjadinya hipertensi pembuluh limfe, maka kita harus memberikan compression bandaging supaya tidak terjadi nasis cairan. Oke, nanti kalau saudara ada pertanyaan, silakan saudara bisa apa namanya interupsi, boleh. Dan ini nanti link rekamannya akan saya cantumkan di Soleta, sehingga nanti kalau ada pertanyaan akan saya buka di forum diskusi, ya. Boleh, nanti menyampaikan secara langsung bisa atau melalui forum diskusi yang ada di Soleta. Oke, efek kompresi, ya, efek kompresi. Jadi bagian yang di bandage itu akan mendapatkan efek kompresi. Nah, efek kompresi itu yang pertama akan terjadi penurunan filtrasi kapiler. Ya, jadi eh, pada kapiler, jadi cairan yang ada di pembuluh darah arteri maupun arteriol itu cairan itu akan keluar, terjadi proses filtrasi. Dengan adanya eh, bandage, maka proses filtrasinya itu akan terjadi penurunan, ya, sehingga bengkaknya itu akan semakin menurun. Yang kedua, efek yang kedua adalah pergantian cairan ke area tubuh lain yang tidak terkompresi. Jadi kalau lengannya ini dilakukan kompresi, maka proses penggantian cairan itu akan teralihkan ke bagian yang lain, entah itu
ke kaki, ke tempat yang lain, anggota tubuh yang lain. Ya. Terus efek yang ketiga adalah peningkatan reabsorpsi limfe dan stimulasi transportasi dari limfe. Nah, stimulasi transportasi limfe ini terjadi kalau sistem limfenya masih berfungsi secara fisiologis, ya kan gitu. Tapi kalau pada kasus limfotomi, maka kita tidak bisa berharap adanya stimulasi transportasi limfe karena kan limfenya diambil, nodus limfatikusnya diangkat, pembuluh limfenya juga diangkat. Maka kita tidak bisa berharap terjadi reabsorpsi limfe dan transportasi limfe kalau pada kasus limfotomi. Terus pengaliran cairannya melalui apa? Ya, pengaliran cairan itu return cairan yang kembali ke jantung itu bisa melalui vena. Ya, jadi tidak harus selalu kembalinya melalui limfo, tetapi juga bisa kembali ke vena. Oleh karena itu, efek kompresinya itu adalah perbaikan pompa vena ya pada pasien yang mengalami disfungsi venolimpatik. Masih ingat ya, disfungsi venolimpatik ini berarti flebe lymphedema. Ya. Terus efek kompresi yang terakhir adalah hancurnya jaringan fibrosklerosis. Nah, bagaimana kita memberikan tekanannya? Ya, karena kan problem pada compression bandaging itu adalah problem pada tekanan gitu kan. Nah, untuk memilih seberapa besar tekanan yang kita berikan pada compression bandaging, maka tindakan compression bandagingnya itu mengikuti algoritma ya sesuai dengan yang Pak Yoga gambarkan di slide. Nah, ada namanya standar terapi ya, standar intensif terapi. Nah, standar terapi ini, treatment ini itu pasien bisa diberikan compression bandaging jikalau memenuhi kriteria sebagai berikut. Satu, limfedemanya itu kategori moderate hingga severe. Kategori limfedema sedang sampai berat. Ya, Pak Yoga berharap saudara masih ingat dengan grade limfedema. Ada grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Ya kan? Ketika grade 1 kriterianya bagaimana, grade 2 bagaimana, grade 3 dan grade 4 bagaimana ya. Pak Yoga berharap saudara masih ingat. Nanti kalau lupa, saudara bisa membuka kembali apa namanya materi di Soleta yang sudah Pak Yoga share ya. Oke. Jadi compression bandaging itu diberikan ketika limfedemanya itu kategori moderate hingga parah ya. Itu ada di grade 2 sampai dengan grade 4. Kalau limfedemanya masih grade 1, maka belum pas, belum sesuai kalau diberikan compression bandaging. Gitu loh maksudnya seperti itu. Ya. Terus kriteria yang kedua, bisa diberikan compression bandaging jikalau terjadi distorsi bentuk. Ya, bentuknya sudah tidak sesuai lagi gitu kan.
Contoh, kalau limfedema pada lengan, maka WRIS-nya ini masih masih ukurannya masih sama, itu kan. Proses sebenarnya juga masih prominent, masih sangat nampak sekali, gitu kan. Belum kelihatan adanya perbedaan antara lengan kanan dan lengan yang sakit dengan lengan yang sehat, belum ada perbedaan. Ya, lah, maka ini tidak memenuhi kriteria diberikan compression bandaging. Ya, bisa diberikan compression bandaging jika sudah memenuhi kriteria distorsi. Oke. Terus kriteria yang ketiga, diberikan compression bandaging jika sudah terjadi limforea atau kerusakan pada kulit. Kemudian penebalan jaringan subkutaneus, ya. Jaringan di bawah kulit itu mengalami penebalan. Cara menilainya bagaimana? Dengan melakukan eh, apa? Pinch test, ya, pinch test di apa ya? Dicubit lalu diangkat gitu ya. Nah, pinch test. Kemudian kriteria berikutnya adalah bengkak. Bengkaknya juga bengkak kriterianya dari moderate sampai severe. Bengkak yang sedang sampai parah gitu kan. Sedang sampai parah itu kriterianya apa? Kriterianya adalah bengkaknya itu ukurannya sudah lebih dari 30%. Jadi kalau dilakukan pengukuran lingkar segmen antropometri, selisih antara sisi yang sehat dengan sisi yang sakit itu lingkarnya itu sudah lebih dari 30%. Oke, itu adalah eh, bengkak kategori sedang sampai parah. Itu kalau eh, lingkar segmennya lebih dari 30%. Terus kriteria compression bandaging ada lagi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi psikososial, ya, psikososial. Karena apa? Karena kadang kita itu kalau lihat, ya, pada pasien-pasien itu kalau di bandage itu kadang pasiennya itu malu ya dengan nutup-nutupi gitu ya. Nah, itu berarti kita juga perlu mempertimbangkan aspek psikososial. Dan yang terakhir adalah pasien yang memiliki komitmen terhadap terapi. Dari berbagai kriteria ini, ya, eh, apakah pasien membutuhkan bandaging limfedema? Jika ternyata pasien memiliki gangguan neurologis, entah itu pasien cedera eh, susunan saraf pusat maupun cedera susunan saraf tepi, pasien yang memiliki lipodema, jadi tidak hanya limfedema tetapi juga eh, lipodema, lipolimpedema, pasien yang membutuhkan perawatan paliatif, ya, dan pasien yang mengalami penurunan mobilitas atau pasien rentan, misalkan pasien-pasien geriatrik, gitu ya, kemudian pasien yang bed rest total, gitu ya. Nah, ini jika iya, maka pasien ini membutuhkan modified intensive therapy with reduced pressure. Jadi, kompresi bandagingnya itu tekanannya harus diturunkan tekanannya. Oke ya. Terus alternatif berikutnya, pada pasien yang sesuai dengan kriteria, kita
kita lihat apakah pasien memiliki penyakit arteri. Entah itu mungkin pasiennya menderita arterial sklerosis atau pasien yang menderita ulkus pada arteri. Jika iya, dengan gangguan arteri ini, termasuk juga mungkin pasiennya menderita atau punya riwayat penyakit jantung koroner pada arteria koronaria jantung, maka pasien juga membutuhkan penurunan tekanan, ya, dikenal juga dengan modified intensive therapy with reduced pressure. Jika pasien tidak punya gangguan arteri, maka kita lihat apakah pasien obesitas, apakah pasien termasuk kategori lansia. Ya, lansia itu tidak hanya dihitung berdasarkan umurnya 60 tahun ya, tidak hanya sekedar itu. Ya. Apakah pasien mobilitasnya rendah? Pasien lebih banyak bed rest. Aktivitas sehari-harinya itu rendah. Dari mana kita bisa membedakan pasien itu mobilitasnya rendah, aktivitas fisiknya rendah, itu bisa dibantu dengan kita mengukur dengan menggunakan IPAC, ya, International Physical Activity and Questionnaire. Jika menggunakan kuesioner IPAC itu pasien kategori aktivitas fisiknya rendah, mobilitasnya rendah, ya. Jika iya, maka kita menggunakan modified intensive therapy with high pressure. Jika no, maka kita menggunakan standar intensif terapi. Ya. Oke. Suara saya masih bisa didengar dengan jelas? Masih, Bapak. Oke. Bisa, Pak. Berikutnya, kalau pasien ini berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata dijumpai insufisiensi vena kronis, ya. Contohnya adalah varises, ya, varises. Pasien juga punya limfedema, berarti ini kategori flebe limfedema kan, ya. Flebe limfedema. Terus pasien juga punya ulkus yang vena. Ya, mungkin Pak Yoga di pertemuan sebelumnya Pak Yoga pernah menjelaskan bahwasanya ulkus itu tidak hanya ulkus akibat diabetes, tetapi juga ada ulkus berdasarkan jaringan yang terkena. Ya, ada ulkus arteriosus, ada ulkus venosus, dan ada ulkus limfatikus. Ya, berdasarkan jaringan yang terkena, Pak Yoga membedakan ulkus itu ada 3. Ulkus arteriosus, ulkus venosus, dan ulkus limfatikus. Nah, kriteria ini jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ulkus venosus juga limfedema, ya berarti ini kategori flebe limfedema, maka kita berikan intensif terapi for venous disease. Ya, intensif terapinya for venous disease. Nah, bagaimana masing-masing kriteria ada di sini? Oke, standar intensif terapi ya. Tadi kriterianya sudah ya, standar intensif terapi ini pada pasien dengan penyakit arteri, pasiennya obes, pasien lansia, pasien mobilitasnya rendah. Ini menggunakan standar intensif terapi. Maka standar intensif terapi ini kompresi banditnya itu harus lebih dari 45 mm Hg. Ya. Jadi kompresinya itu harus lebih dari 45 mm Hg. Ditambah dengan sebelum di bandage kita berikan skincare, ya, perawatan pada kulit.
dengan memberikan mungkin obat-obatan antibiotik pada salep pada kulit ya. Ini tidak Pak Yoga tidak membahasnya secara detail karena memang khusus untuk skincare itu mestinya dibahas pada fisioterapi integumen, gitu kan. Kemudian sebelum memberikan compression bandaging, maka pasien harus kita berikan MLD terlebih dahulu. Ya, oleh karena itu urutannya adalah MLD, skincare, baru kita berikan compression bandaging. Terus di antara sesi pemberian compression bandaging, pasien diberikan exercise. Ya, pasien juga mendapatkan inelastik menggunakan yang short stretch. Kemarin Pak Yoga sudah menunjukkan bandage yang tipe short stretch dengan multi layer atau lapisan yang multi gitu kan, beberapa lapisan bandage. Nah, standar intensif terapi ini dilakukan selama durasinya itu 2 sampai 4 minggu. Kalau totalnya itu sebenarnya bisa sampai 6 sampai 8 minggu ya. Nah, 6 sampai 8 minggu itu apa ya, periode yang paling panjang. Oke. Yang mana mungkin ada yang tanya, kapan Pak? Apakah selama itu? Tidak ya. Jadi compression bandaging itu dilakukan selama 2 hari. Hari yang ketiga pasien harus kontrol ke fisioterapis, compression bandagingnya dilepas, kemudian fisioterapis melakukan prosedur LDT atau CDT dengan melakukan MLD, dengan exercise, atau dengan skincare ya pada hari ketiga, terus dilakukan rebandage, jadi dibandage ulang ya, dilakukan bandage ulang. Lalu 2 hari kemudian, berarti pada hari ke-6 pasien harus kontrol lagi ke fisioterapi, diberikan MLD, diberikan exercise, diberikan skincare kalau masih ada gangguan integumen, lalu dibandit lagi pada hari ke-9, kontrol lagi ya, seperti itu sampai berakhirnya eh, periode compression bandaging. Oke. Terus yang berikutnya, kalau pilihan tindakannya berupa modified intensive therapy with high pressure, berarti ini yang high pressure. Kalau pasiennya menderita penyakit arteri, pasiennya obes, dan pasiennya mobilitasnya rendah, ya ini ya, modified intensive therapy with high pressure, maka tekanan bendiknya harus lebih dari 45 mm Hg. Ya. Kemudian tindakannya hampir sama. Ya. Oke, terus kalau pilihan tindakannya berupa modified intensive therapy with reduced pressure. Nah, reduced pressure ini tekanannya itu sekitar 15 sampai 25 mm Hg. Ya. Kemudian ini kriteria-kriterianya hampir sama ya, hampir sama. Yang membedakan hanya kompresinya, besar kompresinya, besar tekanannya saja yang membedakan ya. Sedangkan yang intensif terapi for venous disease disertai dengan varises, penyakit vena, maka tekanannya ada di kisaran 35 sampai dengan 45 mm Hg. Loh, Pak, terus bagaimana Pak caranya kita tahu bahwasanya tekanannya itu sudah sesuai ya? Maka saudara harus berlatih secara mandiri. Silahkan nanti ya saudara, kalau saudara punya bandit silahkan saudara berlatih. Tapi kalau tidak punya bandit, silahkan saudara untuk meminjam elastic bandit di laboratorium ya. Coba saudara bandingkan ketika
ini memompa tensi, ya, mansetnya itu dililitkan, kemudian dipompa eh, tensinya itu ada di kisaran ini, tekanannya itu. Apakah eh, menggunakan tekanan yang reduced pressure 15 sampai 25 mm Hg atau yang menggunakan venous disease 35 sampai 45 mm Hg ataukah menggunakan high compression lebih dari 45 mm Hg. Nah, saudara harus berlatih untuk mengatur tekanan itu. Saudara harus berlatih untuk mengkalibrasi seberapa besar tekanan itu, ya. Karena indikator keberhasilan compression bandaging itu adalah kalibrasi tekanannya, ya, kalibrasi tekanannya. Nah, terus bagaimana kalau compression bandagingnya sudah selesai nih, ya, compression bandaging sudah selesai, maka kita lakukan manajemen transisi. Kalau compression bandaging sudah selesai, maka kita bisa mengatur secara selang-seling penggunaan stocking dan penggunaan bandaging. Jadi 2 hari di bandage, kemudian dilepas, maka 2 hari berikutnya dilakukan penggunaan stocking. Lalu 2 hari berikutnya menggunakan bandaging, 2 hari berikutnya stocking, ya, selang-seling seperti itu. Terus pasien juga diajari, diberikan home program, diajari untuk melakukan self massage. Nah, self massage ini atau massage secara mandiri oleh pasien ini hukumnya adalah wajib fardu ain, terutama pada pasien yang dilakukan limfotomi. Kenapa? Karena pada pasien yang limfotomi itu bengkaknya, edemanya itu akan terjadi sepanjang hidup pasien. Bayangkan ini, bayangkan kalau pasiennya menderita limfotomi akibat eh, kanker mame, diderita sejak usia 45 tahun. Nah, kalau rata-rata harapan hidup orang Indonesia itu adalah 65 tahun, berarti kan pasien harus 20 tahun itu kan, harus menanggung penderitaan limfedema itu selama 20 tahun. Nah, kalau punya uang, ya kan? Lah kalau nggak punya uang untuk datang ke fisioterapi, maka kita harus mengajari pasien melakukan self massage, ya, self massage. Apakah harus MLD? Tidak harus MLD, tapi adalah dengan self massage. Sudah ya, sudah bisa kan? Self massage itu ada effleurage, ada petricage, ada kneading, ada apa lagi? Yang jangan friction lah ya, kalau friction nanti kesakitan ya. Yang penting terutama adalah effleurage, petricage dan kneading, ya. Minimal ada 3 ini yang kita ajarkan kepada pasien. Terus manajemen jangka panjangnya, maka pasien juga kita ajari bagaimana menjaga skin hygiene, perawatan kulit, perawatan, iya, kulit ya, skin hygiene ini perawatan kulit, ya. Terus pasien kita ajari bagaimana melakukan exercise untuk menghambat progresivitas limfedema. Pasien juga kita ajari bagaimana eh, penggunaan stocking, seberapa besar tekanan pada stocking yang kita berikan pada
pasien. Ya, kita ajari. Oke, nah ini profil tekanan. Karena compression bandaging itu intinya adalah seberapa besar kompresi tekanannya. Nah, untuk memprediksi, jadi biasanya kita memprediksi gitu kan. Biasanya memprediksi. Ya, besar tekanan itu dengan menggunakan persamaan Laplace, yaitu P itu adalah tekanan didapatkan dari tekanan bandage. Ya, tekanan bandage ini saudara bisa lihat dari ini kemasan produknya. Jadi kalau saudara beli bandage yang baru itu entah itu dibungkus plastik atau dibungkus kertas, itu di kemasannya itu pasti akan tertera eh, karakter atau ini ya, apa namanya, profil tegangannya itu berapa ya di kemasan bandit. Dikalikan jumlah lapisan ya, dikalikan dengan jumlah lapisan. Jadi kalau lapisannya eh, apa namanya semakin banyak, maka tekanannya juga semakin besar ya. Nah, Pak Yoga kemarin ketika praktek itu mengajarkan bahwasanya tekanan itu dihasilkan dari seberapa banyak overlapping ya pada bandage-nya. Semakin tinggi persentase overlapping-nya, maka tekanan sub bandage juga akan semakin besar ya. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah persentase overlapping bandage, maka semakin rendah pula tekanan subbanded. Oke. Nah, tekanan subbanded itu digambarkan dengan satuan ukur milimeter Hg. Ya, tadi ya. Apakah kita mau menggunakan reduced pressure 15 sampai 25 milimeter Hg atau kita mau menggunakan high pressure ya lebih dari 45 milimeter Hg. Ya, tergantung itu. Oke, dikalikan angka absolut ya, angka absolutnya itu 4630, ini enggak usah di otak-atik ini ya, ini nggak bisa di otak-atik karena ini adalah angka absolut, dibagi dengan C. C itu adalah lingkar lingkar segmennya. Ya, lingkar segmennya berapa sentimeter? Oke. Dikalikan dengan lebar bandit. Ya, lebar bandit ini otomatis akan didapatkan overlapping bandit. Sehingga kemarin Pak Yuka apa namanya eh, menemukan kelas apa ya, Pak Yuka lupa itu. Ada yang membandit lengan itu dengan ukuran 15 cm. Jadi ukur lebar banditnya itu gede banget gitu kan. Nah, Pak Yuka mau menahan tawa gitu kan. Pak, ini gimana kok besar sekali gitu kan. Nah, padahal berbagai macam ukuran lebar bandit itu digunakan untuk berbagai alternatif anggota tubuh gitu kan. Kalau untuk yang tangan dan wrist ini biasanya kita menggunakan bandit yang ukurannya 2,5 cm atau menggunakan eh, apa 5 cm atau 2 inch ya. Nih, untuk yang lengan atas, lengan bawah dan lengan atas kita bisa menggunakan bandit yang ukuran eh, 3 inch atau 4 inch. Sedangkan yang tungkai bawah dan tungkai atas kita bisa menggunakan bandit yang lebarnya 15 inch. Dengan catatan kita membandage orang dewasa. Ya, kalau kita bandage-nya anak-anak atau bayi, maka kita harus menyesuaikan lebar bandage yang kita gunakan. Semakin
eh, kecil lingkar segmennya, maka lebar bandit yang kita gunakan juga semakin kecil. Nah, faktor-faktor yang ikut mempengaruhi profil tekanan. Nah, faktor lain yang perlu kita pertimbangkan ya. Ini faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah faktor intrinsik dari pasien. Maka kita harus melihat apa tipe bengkak yang diderita oleh pasien. Apakah bengkaknya itu hanya satu jaringan saja, limfedema saja, atau bengkaknya tipe mix, tipe tipe campuran antara limfedema dengan lipodema. Apakah limfedema dengan flebedema itu kan tipe campuran ya. Pak Yoga berharap saudara masih ingat materi perkuliahan di awal-awal pertemuan yang dulu mengenai tipe-tipe edema. Terus di samping tipe edema, apakah edema satu jaringan saja atau edema mix campuran? Kita juga lihat apakah tipe edemanya itu tipe edema low protein atau high protein. Apa yang membedakannya? Edema bengkak yang low protein itu kita lakukan pitting udem, maka karakteristiknya adalah non-pitting udem. Ya, non-pitting udem itu adalah low protein udem. Ya, kita pencet itu ya kalau orang Jawa bilangnya genjuk-genjuk gitu ya. Lunak, masih lunak ya, masih lunak. Tapi kalau yang high protein, bengkak yang protein tinggi itu adalah pitting udem. Kita tekan ya, itu bengkaknya itu teraba lebih keras. Ya, lebih keras. Terus faktor intrinsik yang lain adalah bentuk ekstremitasnya, lingkar segmen ekstremitasnya, kemudian kondisi kulit dan jaringan, apakah ada fibrosis. Ya, fibrosis itu eh, jaringan fibrus, jaringan parut ada atau tidak. Kalau pada kulit itu fibrosis itu Anda mengenalnya dengan the kapalen gitu ya. The kapalen itu adalah jaringan fibrosis yang mengalami penebalan atau kayak saudara bisa menyebutnya dengan kulit badak gitu ya. Kulit badak itu juga mengalami ya ya bahasa awamnya fibrosis itu bahasa awamnya adalah kulit badak gitu ya. Kapalen ya, itu adalah fibrosis. Kemudian karakteristik pasien yang lain, misalkan eh, mobilitas dan aktivitas fisik pasiennya, itu akan mempengaruhi profil tekanan. Sedangkan faktor ekstrinsik yang mempengaruhi tekanan, yang pertama adalah pengalaman. Ya, kalau saudara kemarin hanya praktek sekali atau saudara waktu jam praktek saudara kok hanya sebagai komentator dan cuman lihat aja, saudara tidak tidak sama sekali mempraktekkan compression bandaging, ya maka ini akan semakin lemah, ya semakin lemah. Saudara akan kesulitan untuk menentukan ini sebenarnya berapa tekanan yang harus yang diberikan, ya. Nah itu akan mengalami gangguan permasalahan, ya. Oke, ini menurut Pak Yoga ini justru yang paling penting, yaitu pengalaman saudara praktek melakukan compression bandaging. Oke, terus yang lain ada tipe soft band, ya padding atau tipe soft bandnya, ya tipe dan kondisi banditnya. Apakah banditnya baru ataukah banditnya sudah warisan dari nenek moyang ya?
Mungkin saudara kemarin sempat lihat juga Pak Yoga membandit menggunakan bandit warisan dari nenek moyang itu yang di tepi-tepinya itu sudah pada ya apa ya eh, kayak kehilangan ekstensibilitas gitu ya itu. Kemudian dipengaruhi oleh lebar bandit ya tadi Pak Yoga sudah sampaikan jumlah lapisan dan seberapa banyak bandit yang overlapping, metode aplikasi dan tekanannya ya ini yang ini kunci yang kedua adalah tekanan dan yang ketiga adalah waktu ya, waktu aplikasi. Oke. Kemudian mana ini kontraindikasi ya kontraindikasi pada high compression. Nah, high compression ini berarti tekanannya lebih dari 45 mm Hg. Ada kontraindikasinya apa? Infeksi akut atau gejala sistemik. Gejala sistemik itu misalkan demam, ya, itu juga ada infeksi akut juga. Salah satu tandanya adalah demam. Ya, jadi kalau pasiennya masih demam nih, ya ditunda dulu kompresi bandagingnya, ya. Tuh. Kalau infeksinya bakteri ya virus, ya kita harus menunggu sampai bakteri virus yang menginfeksi itu benar-benar sembuh dulu, baru kita berikan compression bandaging. Terus kemudian ada DVT yang tidak terkontrol, DVT yang tidak terobati, ya. Maka sebelum melakukan compression bandaging, maka kita pastikan terlebih dahulu dengan melakukan tes DVT. Kita cek ya, pastikan pasien tidak menderita deep vein thrombosis. Kontraindikasi berikutnya adalah gagal jantung, ya, gagal jantung atau juga hipertensi. Terus pasien yang menderita udem genital. Udem genital mungkin saudara cukup sulit membayangkan ya. Ini udem genital itu kalau Pak Yoga lebih banyak lihatnya itu pada anak laki-laki yang pasca khitan, sunat ya. Orang Jawa bilang gendelen itu ya. Orang Jawa bilang gendelen ya. Itu adalah udem pada genital. Terus yang terakhir adalah ABPI, ankle brachial pressure index itu kurang dari 0,5. Nah, maka kita harus mengukur dulu nih sebelum compression bandaging, maka kita ukur seberapa besar tekanan sistolik pada ankle dan seberapa besar tekanan sistolik pada arteri brachialis. Kita bandingkan, kalau nilai ABPI, ankle brachial pressure index, tekanan sistolik ankle dan brachial itu kita bandingkan lebih dari 0,8, maka pasien boleh diberikan compression bandaging. Tapi kalau nilai ABPI-nya kurang dari 0,5, maka kita tunda compression bandaging-nya atau kita tidak menggunakan high compression. Nah, terus kalau tidak menggunakan high compression bagaimana Pak Yoga? Ya kita pilih yang reduce pressure yang tekanannya lebih rendah. Itu ya. Baik, sampai di sini yang Zoom ada pertanyaan? Tidak ada?
Tidak ada? Oke, baik. Tidak ada. Kita lanjutkan ya. Untuk intermittent pneumatic compression therapy, PPT-nya apakah bisa terlihat, saudara? Terlihat, Pak. Kelihatan ya? Sorry. Mana nih? Intermittent. Oke. Untuk flat PPT intermittent pneumatic terlihat? Udah, Pak. Terlihat. Oke, baik. Nah, berikutnya, bentar, break dulu. Berikutnya kita bahas untuk intermittent pneumatic compression therapy. Ya, Eh, besok kalau moga-moga kita pas praktek tidak pas terjadwal WFH ini ya, karena kayaknya negara kita mau menerapkan WFA ini ya sebagai imbas dari apa penghematan BBM karena Selat Hormuz yang ditutup oleh Iran, nah, perang gitu ya. Nah, kita akan mempraktikkan ini intermittent pneumatic compression therapy. Alat yang kita punya ini yang miliknya BTL ya. Jadi namanya adalah Limpastim. Oke. Ini adalah topik-topik yang akan kita bicarakan. Langsung saja. Apa itu IPCT? Ya, IPCT Intermittent Pneumatic Compression Therapy adalah modalitas terapeutik mekanis yang berupa pemompaan udara secara intermittent. Ya, intermittent itu berarti ya apa ya? Ada jeda intermittent ya ke dalam glove. Glove-nya itu bisa sarung lengan, bisa juga boot pada kaki dan tungkai bawah yang melingkari bagian edema untuk memperbaiki sirkulasi vena maupun limfatik ya. Tuh. Nah, kalau di luar negeri intermittent pneumatic compression therapy ini tidak hanya digunakan untuk memperbaiki sirkulasi vena limpatik pada kasus-kasus patologi edema bengkak, tetapi di luar negeri ini sudah mulai diterapkan untuk aspek estetika atau kecantikan ya kalau di luar negeri. Meskipun tidak ada edema itu. Nah, IPCT, Intermittent Pneumatic Compression Therapy ini memiliki parameter tindakan. Ada 3 setidaknya parameter yang kita gunakan, yaitu inflation atau tekanan pompa, mengembang, terus sequences waktu, pola waktu on dan off, serta waktu terapi total. Ada beberapa model chamber atau ruang. Ada yang single cuff, ya, jadi mengembang dan mengempis, inflation dan deflation itu seragam pada satu ekstremitas. Ini adalah non-segmental single chamber. Terus dilakukan secara otomatis tanpa kontrol manual distribusi tekanan, tanpa tekanan gradien ya, tanpa tekanan gradien kita tahu dari misalkan lengan atas, lengan bawah tangan itu tekanannya itu sama ya, atau tungkai atas, tungkai bawah kaki itu tekanannya sama, tidak ada perbedaan gradien tekanan. Ini berarti model yang non segmental single chamber. Nah, yang non segmental single chamber ini kurang optimal untuk manajemen limfedema. Ya, rentang tekanannya 1 sampai 100 mm Hg. Tetapi kalau
kita menggunakan prinsip modelnya compression bandaging kan kita cukup dari reduce pressure tadi kan 15 mm Hg sampai pada lebih dari 45 ya katakanlah 50 mm Hg aja kan ya seperti itu kita butuh tekanannya. Kemudian tipe berikutnya adalah tipe yang multiple chamber. Ada 2 sampai 12 chamber ya. Memompa secara berurutan dari distal ke proksimal. Ya, semua terpompa kemudian semua mengempis bersamaan. Kemudian tiap chamber mungkin memiliki tekanan tetap atau tekanan gradien. Jadi, tekanan gradien itu tercapai dengan kontur ekstremitas pasien. Ya, jadi kakinya itu tekanannya paling tinggi. Tungkai bawah tekanannya lebih rendah. Tungkai atas tekanannya yang paling rendah. Ya, itu contohnya itu adalah penerapan tekanan gradien. Ya. Oke, terus jenis ini dapat menangani satu atau dua tungkai atau lengan secara bersamaan. Oke, terus eh, jika terdapat gradien tekanan, maka tekanan lebih tinggi itu pada bagian chamber yang paling distal. Dan tekanan yang paling rendah itu ada di chamber yang paling proksimal. Oke. Nah, bagaimana mekanisme cara kerjanya? Ya, ya. Ini dengan cara pemberian kompresi pada bagian distal, lalu kompresi diberikan pada bagian proksimalnya, kompresi pada bagian proksimalnya, kompresi pada bagian proksimalnya. Oleh karena itu, tekanan mekanik pompa ini bisa mendorong cairan vena ke arah proksimal, tetapi juga akan meningkatkan pengaliran limfe, ya. Terus menurunkan tekanan filtrasi kapiler dan penyerapan dan pembuangan produk limbah yang lebih baik. Jadi ketika ini diberikan kompresi maka alirannya ke arah proksimal, ya. Itu. Nah, apa saja efek fisiologisnya? Efek fisiologis pada IPCT untuk pembuluh darah ya, maka akan meningkatkan gaya stretch, kemudian meningkatkan apalagi nih? Aliran luminal ya, aliran luminal. Untuk otot, efek fisiologisnya adalah meningkatkan kontraksi baik untuk arteriovenal gradien, aliran arterial maupun menurunkan stasis. Sedangkan jaringan subkutaneus ini akan meningkatkan stretch, berarti meningkatkan ekstensibilitas dan tekanan intersisial. Efek yang lain untuk neuromuskuler akan mengurangi hambatan neuromuskuler, meningkatkan lingkup gerak sendi, mengurangi nyeri karena ada penurunan tekanan pada nerve end plate atau ujung saraf yang menyebabkan nyeri mekanik ya. Yang ujung saraf untuk nyeri mekanik ini eh, Ruffini, ujung saraf Ruffini dan ujung saraf Pacini ya. Itu yang ujung saraf yang sensor tekanan. Terus kemudian peningkatan fungsi pembuluh darah sehingga akan mengurangi nyeri kimiawi. Jadi pembuluh darah itu akan memompa prostaglandin, serotonin
histamin yang memprovokasi nyeri itu keluar dari area yang dilakukan IPCT serta peningkatan suplai darah dan oksigen. Teknik tindakannya atau parameter terapi yang pertama adalah tekanan inflation. Nah, tekanan inflation pada IPCT yang harus kita lakukan adalah kita harus mengukur tekanan darah diastoliknya terlebih dahulu. Ya, untuk yang bagian wrist, maka kita ukur tekanan diastolik wrist, tekanan diastolik brachial. Untuk yang tungkai bawah, tungkai berarti kita harus mengukur tekanan diastolik ankle dan tekanan diastolik poplitea atau lutut. Ya, kita ukur. Rata-rata itu tekanan diastoliknya anggota gerak atas itu 30 sampai 60 meter Hg, anggota gerak bawah 40 sampai 80 mm Hg. Tapi ini kan rata-rata nih. Ya. Untuk memastikan lagi maka kita harus mengukur ya dengan menggunakan tensi berapa besar tekanan diastolik pada ekstremitas itu ya. Ya, ini hanya asumsi saja kan tekanan gerak atas pasiennya hipertensi kan nggak mungkin 60 mm Hg. Kalau pasiennya hipertensi kan bisa jadi dia tekanan diastoliknya kan ada di 80 sampai 90 kan. Ya, seperti itu contohnya. Waktu on off ya. Biasanya ada yang 30 detik on, 30 detik off. Ada yang menggunakan 3:1. 3:1 itu berarti 30 detik on, 10 detik off. Gitu ya. Atau boleh juga misalkan 90 detik on, 30 detik off ya. Ada yang menggunakan prinsip 3:1. Terus waktu terapi, kalau kasus edema karena cedera, trauma itu bisa 10 sampai 30 menit. Tapi kalau limfedema itu bisa 3 sampai 4 jam. Ya. Jadi pasiennya ya sudah diminta tiduran 3 sampai 4 jam untuk menangani limfedema. Ya. Atau bisa juga 1 jam selama 6 hari ya. Atau di ini ya, di split 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam pagi, 1 jam siang, 1 jam sore ya. Itu di split, namanya dipecah gitu ya. Boleh dengan menggunakan model seperti itu. Apa saja indikasi dari IPCT? Ya, semua limfedema, baik limfedema primer maupun limfedema sekunder. Adanya insufisiensi vena, ya. Adanya ulkustasis vena, disfungsi muscle pumping ya seperti intermittent claudication, rasa tidak nyaman, kelelahan pada kaki, kemudian edema pasca trauma maupun semua pasca operasi untuk mengurangi kemungkinan terjadi DVT. Misalkan pasien pasca seksio cesaria ya, melahirkan dengan operasi seksio SC, seksio cesaria, ketika alasan SC-nya adalah pasien mengalami eklamsi atau preeklamsi, itu kan potensi atau risiko terjadinya DVT kan tinggi itu. Nah, maka kita bisa memberikan IPCT pada pasien pasca operasi SC karena eklamsi atau preeklamsi ya. Terus mempermudah penyembuhan luka setelah operasi. Luka apa ya? Pokoknya apapun, luka apapun ya, terutama adalah luka bekas insisi ya. Kita akan mempercepat penyembuhannya. Kalau pasiennya kondisinya
gula darahnya normal, mungkin penyembuhan luka bisa berjalan sesuai dengan periode waktu. Tetapi pada pasien yang ini diabetes mellitus, nah, maka proses penyembuhan luka ini kan berlangsung lebih lama dibandingkan pada pasien dengan gula darah normal. Nah, untuk mempercepat penyembuhan luka pada pasien diabetes mellitus, kita bisa membantu dengan menggunakan IPCT. Kontraindikasinya, apa saja kontraindikasi? Yang pertama tentu adalah DVT, deep vein thrombosis. Apalagi kalau pasiennya menderita emboli paru. Wah, ini dikasih IPCT, saudara eh, saudara melakukan IPCT pada pasien DVT atau emboli paru, berarti saudara turut berkontribusi, turut berperan untuk order pick up penjemputan oleh Abang Israel. Ya, Abang pencabut nyawa itu Israel ya. Nah, itu kontribusi kalau kita memaksakan diri, kita berikan IPCT pada pasien DVT atau emboli paru. Maka sebelum kita lakukan IPCT, kita cek Buerger disease untuk memastikan pasien tidak menderita DVT. Infeksi akut pada anggota tubuh, ya, contohnya selulitis. Tidak hanya selulitis, infeksi akut yang lainnya pada anggota tubuh yang lain, misalkan adalah panu, kadas kurap, kutu air. Nah, ini kalau kalau kita berikan IPCT nanti khawatirnya panunya menyebar ke pasien berikutnya gitu ya. Nah, ini khawatirnya seperti panu, kadas kurap. Nanti ini bisa menulari infeksi pada pasien berikutnya karena menggunakan glove, menggunakan chamber yang sama itu. Terus arteriosklerosis berat, ya, penyakit vaskuler sistemik yang mana ABPI-nya kurang dari 0,5 sampai 0,8. Terus pada penyakit jantung, edema, paru maupun gagal ginjal. Terus indikasi berikutnya adalah pasien yang fraktur, ya. Pasien fraktur ini adalah fraktur yang belum direposisi, ya, belum dilakukan operasi pemasangan stabilisasi, ya. Jadi masih fraktur benar-benar patah langsung di IPCT. Wah, nanti tulangnya tambah tambah ambyar nanti kan, tambah remuk karena belum diberikan internal stabilization itu. Pada pasien yang skin graft fase akut, ya, contohnya adalah pasien pas skin graft akibat luka bakar. Kalau pada fase akut diberikan IPCT, wah nanti ya kulitnya bisa robek-robek ulang kan, bisa terkelupas nanti jahitan jahitan kulitnya itu bisa terkelupas kalau kita berikan IPCT, ya. Nah, terus kapan Pak boleh boleh diberikan IPCT pada pasien yang dilakukan skin graft? Maka setelah terjadi fase penyambungan utuh skin graft itu kira-kira di atas 6 minggu, ya. Kalau di atas 6 minggu itu kulit sudah sambungannya sudah kuat, maka kita boleh memberikan IPCT. Ada sindrom kompartemen, ya, sindrom penjempitan pembuluh darah, kehamilan, ya, gangren dan dermatitis itu adalah kontraindikasi IPCT. Berikutnya, komplikasi potensi serta tindakan pencegahannya. Komplikasi IPCT yang pertama adalah neuropati karena kelumpuhan saraf peroneus. Kemudian ada kompresi neurovaskuler. Jadi ketika kita berikan IPCT, pasiennya itu mengeluh keluhan nyeri saraf
atau nyeri vaskuler. Ya, pasien mengeluh apa itu kesemutan dan sejenisnya, ya. Terus tekanan yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan iskemik, sindrom kompartemen, atau bahkan ini yang tidak kita harapkan komplikasinya adalah eh, limfedema genital. Ya, jadi udem yang ada di tungkai itu bukannya mengalir menuju ke ductus thoracic, tetapi justru malahan udem di tungkai ini malah mengalir menuju ke genital. Ini yang tidak kita harapkan. Tekanan yang diberikan tidak boleh melebihi tekanan darah diastolik. Ya, tidak boleh melebihi tekanan darah diastolik. Kalau ekstremitas atas itu ada di kisaran 30 sampai 60 mm Hg, ekstremitas bawah 40 sampai 80 mm Hg. Jadi kita harus mengukur tekanan darah diastolik pasien terlebih dahulu sebelum memberikan tindakan IPCT. Kerutan pada kain stockinette di bawah dapat mengakibatkan area yang bertekanan tinggi. Ya, ini sudah Pak Yoga sampaikan di praktek compression bandaging ya. Pastikan kain stockinette-nya tidak ada yang terlipat atau terlilit gitu ya. Apa kekurangan IPCT? Ya, satu, tidak memobilisasi protein secara efektif. Ya, yang bisa memobilisasi protein secara efektif hanya bisa dilakukan menggunakan MLD. Oke, maka kita harus lihat dulu karakteristik udem. Kalau udemnya piting, udem keras, terjadi apa namanya gangguan protein, maka MLD yang utama. Ya, MLD yang utama. Nah, FPCT jika digunakan sebagai satu-satunya pengobatan, otomatis cairan akan kembali. Oleh karena itu, FPCT ini sifatnya hanya sebagai adjuvan. Adjuvan itu terapi pendukung, gitu ya. Terapi pendukung. Misalkan nih, kita MLD dulu, baru diberikan IPCT. Atau kita lakukan exercise ditambah dengan IPCT, gitu ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi tidak bisa dia single terapi, hanya IPCT itu tidak bisa. Terus kekurangan IPCT adalah tidak mengurangi stasis pada pembuluh utama. Pembuluh utama ini adalah ductus thoraxicus dan vena jugularis. Jadi kalau kalau sebelum memberikan tindakan IPCT, sebaiknya kita kosongkan, kita lakukan proximal pretreatment-nya, kita MLD terlebih dahulu vena jugularis, maupun kita lakukan apa itu scoop stroke dan breathing teknik untuk mengosongkan ductus thoraxicus. Ya, itu harus kita kosongkan terlebih dahulu. Terus dapat menyebabkan pembengkakan pada pembuluh utama. Ya, karena pembuluh utama tadi, vena jugularis dan ductus thoraxicus belum kita kosongkan. Biayanya mehong. Kenapa mehong? Ya alatnya mahal. Ya, Pak Yuga udah ngomong belum di kelas saudara, satu alat limpastim BTL yang kita miliki itu harganya 180 juta itu. Ya, tuh. Kalau lab kita punya dua alat IPCT ya 180 kali 2 360 juta itu kan. Itu. Oke. Nah, kelebihannya apa? No, kelebihan IPCT adalah meningkatkan tekanan jaringan total, melunakkan bengkak ekstremitas, mendorong cairan, relatif mudah digunakan. Yang jelas ya kita sebagai fisioterapis enak tinggal pasang glove-nya atau eh, sarung ekstremitasnya kita pasang, kita pencet, kita atur dosisnya, ya sudah kita bisa mengerjakan pasien yang lain atau mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Yaitu eh, enaknya menggunakan IPCT seperti itu, ya.
Program pompa yang diprogram bisa mensimulasi MLD, ya, tapi cuma simulasi doang. Tapi dari beberapa evidence base penelitian yang ada membandingkan antara MLD dengan EPCT itu hasilnya tetap lebih baik menggunakan MLD. Jadi EPCT itu hanya sebagai ya tambahan gitulah ya, tambahan. Atau mungkin kalau kita sedang kerepotan kita eh, berikan EPCT ya. Oke. Untuk penerapan klinis, satu, pastikan tidak ada kontraindikasi. Tadi ya kontraindikasinya ya. Lepas semua perhiasan, entah itu cincin, jam tangan, gelang, kalung, jimat, dan lain-lain termasuk apa ya? Kalau susuk, susuk mungkin pasiennya pasang susuk ya, mungkin diminta dulu ya sebaiknya ya kalau pasang susuk ya. Nah, kan itu kan termasuk logam itu ya di dalam tubuh pasien ya. Gitu. Terus tentukan tekanan darah diastolik pasien. Ya kalau ekstremitas atas ya eh, tekanan darah diastolik brachial, tekanan darah diastolik wrist. Kalau ekstremitas bawah berarti kita harus ukur tekanan darah diastolik popliteus atau knee dan tekanan darah diastolik ankle. Kita ukur dulu. Terus ukuran lingkar bagian tubuh yang sedang dirawat. Ya, catatan entometrinya harus ada, gitu kan. Tutupi area yang akan dirawat dengan stockinette. Ya, pastikan bebas dari kerutan. Pilih alat yang sesuai. Nah, nanti besok kita praktekkan ya kalau pas jadwal praktek di lab. Oke, masukkan anggota tubuh yang udin ke dalam alat. Ya, hindari menumpuk kain di ketiak atau selangkangan. Ya, oleh karena itu idealnya memang pasien apa namanya lengannya itu bebas dari pakaian, lengan maupun tungkainya itu bebas dari pakaian ya. Jadi seperti itu. Terus untuk hasil yang terbaik maka anggota tubuh dielevasikan ya, dielevasikan selama tindakan IPCT. Terus memulai treatment, pilih tekanannya. Untuk ekstremitas atas 30 sampai 60, ekstremitas bawah 40 sampai 80. Pilih waktu on off, biasanya on off-nya itu adalah 3:1 ya. Nah ini kalau on-nya 45 detik, maka off-nya 15 detik. Ini yang biasanya sering digunakan ini. Boleh Pak Yoga, gimana kalau 3:1-nya itu adalah 90 detik on, 30 detik off? Boleh, tidak ada masalah. Ya, tapi jangan 3:1 itu 3 detik on, 1 detik off. Jangan. Ya. Nah, itu ribet nanti kalau 3 detik on, 1 detik off itu ya kasihan kasihan alatnya itu ya pusing nanti ya. Nah, ya jelas ada perbandingan 3:1 itu dalam skala puluhan detik ya. Terus belum ada penelitian dampak dari rasio ini ya, belum ada. Ini hanya apa ya? Eh, semacam rekomendasi tetapi efek efek rasionya itu belum ada ini eh, hasil evidence base-nya belum ada ya cuman eh, apa ya turun temurun mungkin wasiat dari penemu alatnya ini pokoknya yang penting siklusnya itu adalah 3:1 ya 3 on 1 off yang penting 3:1 waktu perawatan yang sesuai ya kalau hanya udin pasca trauma, misalkan sprain ankle, pasca bedah ortopedi karena patah tulang, itu waktunya 20 sampai 30 menit. Tapi kalau untuk yang limfedema 3 sampai 4 jam. Ya, limfedema itu 3 sampai 4 jam. Oke, ketika mau memberikan IPGT, maka informasikan kepada pasien tentang sensasi yang akan dirasakan. Oleh karena itu, untuk
saudara memastikan informasi ini benar, maka saudara hukumnya wajib untuk praktek IPCT. Nanti kalau waktunya kurang, saudara bisa praktek di luar jam kuliah saya. Ya, nah, misalkan nih, apa namanya, Pak G itu kan hari Sabtu kan ini sama SC Sport itu kan buka layanan tuh dari pagi jam 8 sampai jam 12. Nah, silakan saudara boleh nanti ke lab olahraga ya, minta bimbingan Pak Age misalkan di hari Sabtu jam 8 sampai jam 12 itu untuk praktek merasakan IPCT itu seperti apa. Nah, kenapa ini harus dilakukan di luar jam perkuliahan? Karena alat kita terbatas. Ya hanya dua saja kalau tidak salah, yang satu rusak, berarti kan cuma satu doang kan. Nah, maka mahasiswa yang tidak kebagian praktek di jam kuliah, saya sarankan saudara praktek mandiri yang dibimbing oleh Pak Age nanti ya, seperti itu. Terus instruksikan pasien untuk melakukan latihan ROM ya, terutama adalah latihan aktif ya. Terus jika perawatan jangka panjang, yaitu lebih dari 60 menit, maka harus ada jeda sesi ya, jeda sesi. Jadi mungkin 30 menit, break 10 menit, nanti 30 menit lagi, break 10 menit, nanti 30 menit, break lagi 10 menit ya. Seperti itu. Dan ketika jeda antar sesi ini, ketika waktu istirahat antar jeda itu diisi dengan latihan LGS ya, latihan aktif full ROM ya, seperti itu. Terus aplikasi alternatifnya IPCT ini bisa digabungkan dengan kompres dingin, dengan cold pack ya, yang mana kalau dikombinasi dengan cold pack maka pengaturan suhunya ada di kisaran 10 sampai 25 derajat Celcius. Terus aplikasi alternatif yang lain, eh, diberikan FPGT itu ekstremitasnya dalam kondisi dielevasikan, ya sama seperti MLG itu ya. Terus itu juga ditambah dengan electrical stimulation, ya. Ini simulasi motorik yang akan membantu muscle pumping. Ya, berarti ini adalah electrical stimulation yang menstimulasi saraf motorik ya, berarti menggunakan ini ya, fast functional electrical stimulation atau menggunakan NMES, neuromuscular electrical stimulation ya, itu yang dipakai ya. Nah, sampai detik ini belum ada tuh judul penelitiannya mahasiswa ini, sejak berapa Pak Yoga jadi pegawai di Poltekkes itu sejak 2008 sampai hari ini belum ada penelitian yang ini ya, aplikasi EPCT yang menggabungkan antara EPCT dengan electrical stimulation pada kondisi bengkak ya, karena mungkin nyari kasus bengkak sulit kali ya, ya belum ada. Penghentian tindakan. Nah, untuk menghentikan tindakan EPCT itu bisa menggunakan pengurangan waktu on-nya ya, jadi waktu on-nya dikurangi atau pilih mode drain ya, untuk menguras tekanan udaranya. Terus biarkan alat tersebut mengempis secara otomatis, kita nggak perlu ikut apa yang gemboske, itu nggak usah ya, alatnya nanti akan mengempis secara otomatis, kita tinggal menunggu. Lepaskan bagian tubuh pasien dari alat, ukur kembali lingkar ekstremitas. Terus gunakan perban kompresi atau elastic bandit. Anjurkan pasien menjaga anggota tubuh tetap terelevasi sebisa mungkin di antara sesi perawatan. Ya. Nih. Nah, kapan menghentikan waktu tindakan? Waktu tindakan itu dihentikan kalau pasien merasakan adanya gejala atau sensasi patologis
Ya, jadi ketika on, pasien merasakan nyeri, kesemutan, ya sejenisnya itu. Oke, saya kira ini yang bisa Pak Yoga sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan. Baik, tidak ada. Nanti kalau saudara terpikir ada pertanyaan, nanti silakan saudara bisa menanyakan di forum diskusi atau mungkin saudara bisa mencatat di buku catatan saudara masing-masing, lalu tanyakan ketika nanti kita ketemu secara offline praktek di laboratorium. Demikian yang bisa Pak Yoga sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Perkuliahan siang hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.